listeners, kembali lagi bareng aku Wulan. Kita masih di Bingkai Karya dan kali ini aku langsung datang ke studio dan spesial kali ini aku sama siapa? Ada Febinda Tito. Halo listeners. Hai. Selamat Bodo-bodo apa ya? Rejo. Selamat sore berarti. Sore kau sekarang. Oh, sekarang lagi sore. Sama-sama ini Jawa Timur. Jawa Timur Pride. Jawa Timur Pride. Ya apa kabar? Api-api. Api-api. Sehat dan api. Sehat dan api ya. Ini Malang, Tulungagung. Tapi kalau Malang tuh apa? Api juga. Iya, api. Apa ya? Ya apa kabar? Api. Iya, api. Ya, api Cuman kan, kalau di Malang itu biasanya kita ada bahasa walian gitu tuh. Jadi Kipa berarti. Iya, kipa. Iya bener kipa. Okay. Ini kamu gimana kabarnya, bisa basa-basi dulu ya? Ya. Gimana kabarnya? Kabarnya baik dan sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Alhamdulillah ya. Kamu on the way dari Tulungagung ke sini? Iya, kemarin sih tapi. Jadi sehari sebelum di sini aku udah OTW dari Tulungagung, sekalian kayak udahlah ketemu saudara gitu-gitu. Silaturahmi ya. Terus dilanjut besoknya which is hari ini keliling tour visit radio dan media. Oke, berarti sejak pagi gak sih? Iya, dari jam 10 tadi. Wih, gila. Jam berapa berarti kamu dari Tulungagung? Kalau kemarin sih OTW dari siang, santai banget kan, masih kemarin OTW-nya. Terus itu dari jam 2, jam berapa 1 jam ya? aku OTW, nyampe sini jam 4. 4 jam berarti. 3 dong, 3. Oh, oke. Toh aku nanti bakal bahas banyak ya soal perjalanan kamu, tapi aku mau ngucapin congratulations. Akhirnya Terima kasih. berakhir sebelum dimulai. Sudah rilis ya. Tapi BTW ini sebenarnya mungkin akan dilihat sama semua orang ya toh. Cuman pas banget kamu rilis, ini aku lagi selesai gitu loh, kayak yang sama ATS aku selesai kayak what toh. Oh, baru ATS-an. Iya, nanti kita akan bahas ini ya. Aku mau minta tips-tips juga sama Tito. Pasti kamu pernah dong di posisi ini? Pernah, cuman udah lama sih. Kayak aku sekarang tuh udah mulai memboundaries diriku untuk tidak terjebak dalam HTS. Kayak ya udah, komunikasi di awal tuh penting pokoknya gitu. Tapi asik loh HTS. Enggak dong. Loh. Jangan diulang, sumpah itu gak enak banget. Oke, kita mau lebih kenal dulu sama Tito ya. Tapi aku ngelihat gimana kamu sudah kulineran di Malang, karena aku melihat kamu sampai ngelis apa aja yang harus aku coba di Malang. Sebenarnya kan aku memang lumayan sering ya ke Malang tuh, udah lumayan sering dari kecil sampai sekarang tuh udah sering. Dan sebenarnya kalau untuk nyobain kuliner-kuliner yang apa sih, yang memang mainstreamnya, yang turisnya banget tuh udah. Makanya kemarin tuh sempat ngelis tuh yang coba kira-kira yang belum pernah aku coba tuh apa. Terus nanti kayak ini aku coba gitu. Dan belum sempet sih, karena kemarin tuh masih kayak istirahat dan ini kayaknya abis ini deh, ntar malam atau besok itu kayaknya mau kulineran di Malang. Nah, karena aku kemarin juga sempat lihat list kamu, aku cuma nambahin kamu bisa ke yang namanya Jalan Kawi Atas. Di situ ada jajanan-jajanan legend, kayak kalau kamu suka ronde Titoni gitu. Itu tempat kulineran yang legend ada di situ. Tapi kalau aku ngeliat dari kuliner berat kayaknya udah pas itu yang didiskusikan. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal perjalanan ya, BTW sebenarnya kalau ngelihat dari background kamu dulu deh, kamu kan kuliahnya film. Aku kuliah film di Jakarta, di IKJ. Tapi kenapa kok di musik ya Pak? Kayak kenapa nggak sutradara? Banyak sekali keadaan yang akhirnya membuatku untuk tidak di film sih. Karena jadi dulu tuh gini, aku kuliah film itu dari tahun 2016 kan, masuk angkatan 2016. Terus di 2019 tuh aku memutuskan untuk cuti, karena kalau misalnya kita tugas akhir di film tuh harus kelompok nih biar nggak berat. Jadi kayak misalnya harus ada kayak satu kelompok tuh udah lengkap nih, ada yang saudara, ada yang penulis, ada yang editor gitu loh, biar nanti kalau misalnya bikin skripsi itu udah bagi tugas enak. Nah akhirnya aku cuti karena nunggu beberapa teman untuk mereka bisa SKS-nya cukup. Akhirnya aku cuti, terus kayak di waktu cuti itu aku mikir kayak ngapain ya gitu. Karena kan aku pulang ke Tulungagung, terus coba deh bikin lagu. Nah kebetulan juga pas ketika lagu indie pertama aku rilis tuh sebulan kemudian COVID. Akhirnya COVID gak bisa ngapa-ngapain, semua kegiatan bener-bener on hold kan, kita gak bisa keluar dan lain-lain. Terus aku mikir kayak, sepertinya aku gak bisa ngapa-ngapain nih. Apalagi kalau misalnya bikin karya film ya, misalnya kayak short film kan kita harus keluar, kita harus sama orang, harus syuting dan lain-lain. Itu gak memungkinkan waktu itu karena COVID. Akhirnya aku mikir, harus ngapain ya biar maksudnya
at least I do something gitu. Akhirnya kepikiran, oh coba deh diterusin ini musiknya. Akhirnya aku rilis single lagi. Karena kan kalau bermusik kan paling cuma butuh 2-3 orang ala-ala rekaman. Waktu itu pun juga rekamannya biasa banget, kayak cuman di studio di kamar gitu, nggak yang nggak yang di studio nyewa gitu, nggak. Terus ya udah akhirnya gara-gara itu bikin lagu kebablasan. Dia udah kayak ternyata itu lumayan orang yang banyak dengerin dan banyak yang suka. Akhirnya udah deh ini aja diseriusin gitu. Oke. Dan tapi kalau ngomongin soal film, kamu sempat kayak ini gak sih bikin something gitu, atau mungkin kamu terlibat dalam suatu project gitu tuh? Kalau pas magang pernah di film layar lebar gitu pernah. Terus kayak terus tugasnya pasti kan banyak banget bikin film pendek kan. Nah itu setiap semester tuh dari semester 4 tuh udah bikin film pendek terus tuh. Kayak gitu sih, cuman memang kalau misalnya setelah lulus tuh yang sering aku lakukan adalah mendirect musik videoku sendiri. Jadi video klip sendiri tuh aku bikin sendiri, karena kayak sayang kan kalau ilmunya nggak dipakai, kemarin kuliah ngapain gitu. Terus akhirnya kayak, oh kan ada video klip nih, ini juga dipelajarin pas kuliah kan, akhirnya ya udah bikin. Gitu. Ini kalau secara nggak langsung itu sebenarnya kamu untuk karya-karyamu semua ini berarti bukan nggak cuma soal musik dan lirik ya, termasuk visual, juga gitu. Visualnya juga dia juga ikut mengkonsep di sana. Oke, keren. Jadi kepake ya ilmunya. Iya, jadi memang harus dimanfaatkan. Kalau gitu nanti sia-sia dong kuliahnya gitu. Oke. Nah ini kalau ngomongin Wildan sama Windun itu berarti ya, jadi mereka itu temenku di kampung. Kita sama-sama Tulungagung dan waktu itu memang mereka berdua lah yang punya background musik, dalam arti mereka tuh maksudnya udah anak musik banget lah. Mereka paham tentang membuat musik. Nah aku kan bukan siapa-siapa, maksudnya bukan orang musik gitu, kayak nggak ngerti tentang musik tuh, nggak ngerti sama sekali. Cuman memang aku tuh suka nulis, suka nulis lirik, bikin lirik, bikin melodi gitu aku suka. Nah tapi kan aku nggak bisa tuh main musik secara profesional, kan nggak bisa. Akhirnya ngajak mereka berdua, terus akhirnya kita bikin lagu bareng gitu. Oh iya, soalnya aku ngerti mereka berdua itu pas kamu bikin akun ini loh di YouTube kamu dulu banget yang challenge bikin lagu gitu, yang nanti kamu ambil ada berapa kata dibikinin lagu. Coy, itu bikin bangun chemistry buat bertiga itu dari kapan kan? Dari 2020, jadi kayak beneran dari 2021 tuh kita udah bareng terus bikin lagu bareng, jadi kayak ya wes gitu, kayak just another day aja itu kemarin bikin kontennya kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kalian bikin musik, kamu dulu bikin lagunya terus ke mereka berdua buat melodi atau gimana? Depends, tergantung. Kayak misalnya nih, kalau misalnya aku atau misalnya Will dan Windu dari rumah udah punya, ini aku ada petikan gitar kayak gini nih. Mereka bawa ke studio gitu, terus aku kayak coba mainin, coba play ulang-ulang terus. Nanti aku masuk tuh, bikin lirik sama bikin melodi. Atau aku udah pernah bikin di rumah, mereka ngisi musiknya. Atau bareng-bareng, kita belum ada apa-apa nih, kita kosong, belum ada bayangan, kita di studio terus kayak coba Will atau Ndu mainin chord apapun itu tuh. Mereka main deng terus aku masuk gitu sih. Asik ya pertemanan kalian. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau biasanya tuh mungkin ngopi-ngopi ya udahlah ngobrolin apa ini bisa. Ngopi juga sih. Ngopi juga kan. Iya pastilah. Tapi maksud aku obrolannya itu lebih ke kita bikin something gitu loh. Iya. Oke, gitu. Mantap. Nah ini balik lagi kalau di karya-karya kamu di sini, kamu berarti hitungannya udah berapa album? 2 ya? Dua ya. Yes. 2 album. Pertama itu yang Perayaan Rasa, 14 lagu di dalamnya. Kita spill dikit ya buat album itu. Berarti itu kan album pertama kamu yang waktu itu kamu kepikiran apa sih buat aku bikin album aja deh sekalian kayak gitu? Aku tuh nggak pernah sama sekali kepikiran bikin album, karena waktu itu memang aku tuh menganggap musik tuh kayaknya nggak ada future-nya gitu. Maksudnya ya udah ini cuma hobi dan nggak tahu lah ini mau dibawa kemana, aku tuh nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba di tahun 2021, jadi itu aku rilis pertama kan 2020 awal. Terus rilis single. Itu COVID. Iya COVID 2020 Februari, sebulan kemudian COVID. Terus April aku rilis single lagi, itu juga masih COVID. Terus kayak kayak 4 kali rilis single, itu aku masih kayak coba rilis kayak udahlah gitu kayak. Baru ketika di tahun 2021 itu, aku inget banget ada salah satu lagu aku judulnya Pelarian, itu tiba-tiba dia viral 1 tahun setelah rilis di TikTok. Iya. Aduh rame itu. Iya, terus kayak aku kaget loh. Kok ternyata banyak yang suka dan banyak yang pakai dan sempat viral juga. Terus kepikiran, ini bisa something serius nih. Maksudnya kalau misalnya kayak gini, ini potensial untuk
Feby Datyito bermusik gitu. Akhirnya gara-gara itu langsung aku Wildan sama Widu ngumpul nih. Let's make this album. Kayak kita harus bikin album. Karena aku ngerasa kalau musisi itu baru dianggap serius kalau mereka punya album. Kayak harus punya body of work gitu loh. Kayak ada produk gitu kan. Iya dong. Akhirnya bikin album. Jadi di bulan Agustus tuh kita cuman punya waktu berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember 4 bulan untuk bikin 8 lagu sisanya. Oh. Jadi kan 14 tuh. Kalau nggak salah waktu itu udah rilis 6 apa 7 gitu. Sisanya itu kita bikin dalam waktu 6 bulan ya tadi berarti kayak gitu. Kayak kita harus cepet. Kalau nggak cepet nanti malah keburu hilang momennya gitu kan. Jadi langsung des udah bikin itu akhirnya. Iya, jadi kamu kayak ngelihat sebuah peluang. Kalau biasanya mungkin kepikirannya EP gitu. Ini langsung album. Harus gitu. album. Wow. Gitu. Oke, dan lanjut lagi ada album yang kedua itu yang Romansa 3 Babak. Ini kalau ngelihat berarti pertama kamu ini kayak rilis kegalauan dulu, lalu kamu aku happy. Gimana sih konsep album ini? Jadi album 1 itu kan mostly galau ya. Karena waktu itu aku memang eksperimen banget sih. Jadi kayak album 1 tuh beneran nggak ada planning di mana kayak konsep harus kayak gini itu enggak. Beneran kayak yang penting nulis, yang penting rilis, yang penting kita ngeluarin semua kreativitas kita biar setidaknya tuh kita terstimulus gitu loh. Kayak kita jadi terbiasa untuk nulis lagu. Jadi acak adut banget tuh di albumnya. Ada yang ini terus habis itu album kedua kan udah join label tuh Warner Music. Akhirnya mulai lumayan agak dipikir nih kayak konsepnya kayak gimana dan lain-lain. Terus aku juga tipikal orang yang suka bosen dalam arti gini, kalau bikin sesuatu tuh aku nggak bisa bikin sesuatu yang sama terus menerus. Jadi kayak harus nyoba sesuatu yang baru yang masih aku banget dan coba deh mumpung masih muda kan, maksudnya kita coba-coba. Akhirnya kepikiran kayaknya terlalu banyak lagu galau yang ditulis Feby Datyito, udah coba gimana kalau misalnya kita bikin lagu yang kenceng beatnya gitu. Soalnya di album 1 ada 1 lagu Til tok yang dari 13 lagu yang semuanya tuh sedih, tiba-tiba ada 1 lagu yang pop rock. Itu yang apa? Batu Loncatan Cinta kalau nggak salah judulnya. Jadi itu tuh lumayan pop rock dan kayak itu tuh aku bikin gara-gara cuman kayak iseng. Maksudnya kayak ayo yaudahlah bikin yang pop rock gitu. Tiba-tiba waktu itu pas rilis tuh itu yang rame di TikTok. Kayak aku bikin konten gitu ternyata itu kemakan. Terus aku kayaknya orang-orang suka Feby Datyito yang kayak gini deh, yang kayak jingkrak-jingkrak gini. Akhirnya di album kedua diseriusin. Coba kita bikin beberapa lagu yang memang di konsep jingkrak-jingkrak itu. Akhirnya terciptalah Tak Lagi-Lagi dan lain-lain itu. Iya, soalnya aku pun mungkin aku sebagai audiens itu ngelihat Tito yang warna-warni itu yang kayak gitu, itu kamu banget gitu loh, toh, ngerti kayak gak we sih? have to like expressive gitu kan. Feby Datyito tuh harus gitu. Feby Datyito kalau misalnya mau kayak sedih banget yang kayak gitu tuh, aku pun juga sebagai manusianya tuh nggak cocok kayak gitu. Aku juga akan cringe sendiri gitu, kayak aku harus beneran memang harus ini ekspresif orangnya. Bener. Iya, jadinya ikut happy gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah toh bikin lagu galau tapi yang ada happynya dikit ya minimal gitu. geleng-geleng lah gitu. Iya. Oke. Nah ini ke lagu Kamu Berakhir Sebelum Dimulai. Kayaknya kamu anaknya riset banget ya. Ini kan dari question box itu ya di Instagram itu kan. Kok tahu sih? Iya. Kayak karya. Risetnya ini ya. Risetnya dalam banget ya. Tapi kamu emang riset banget ya anaknya. Iya, jadi tuh aku memang tipikal penulis lagu atau penyanyi yang audience first. Kayak yang ada di otak aku adalah audience. Nanti aku cari mana yang cocok yang juga aku. Jadi misalnya gini nih, riset gitu, misalnya pengen bikin lagu, aku akan mencoba meriset audience dulu. Nah nanti kan pasti mereka akan memberikan sebuah insights macam-macam kan. Nah dari berbagai insights itu yang juga cocok di aku mana aku ambil. Jadi kayak kita cooperate gitu loh jatuhnya. Jadi aku bikin lagu tuh gak cuma buat aku tapi juga buat mereka. Benar. Tuh gitu sih. Oke, berarti biar menyamakan tujuan, menyamakan gitu visi, ya, menyamakan gitu. visi gitu, dan akhirnya terciptalah lagu HTS yang pada akhirnya berakhir. Thank you. Tapi waktu itu kamu kepikiran apa sih buat nyiptain lagu ini? Jadi itu tadi question box kan. Terus pas aku tanya, itu ternyata tuh banyak banget yang mereka tuh pada bilangnya pokok intinya ya, poinnya adalah Kak aku galau banget padahal jadian aja belum, gimana nih kayak gitu. Terus kayak itu tuh banyak, gak cuma satu, kayak ada puluhan bahkan kayak ratusan juga. Terus kayak kok banyak sekali ya orang yang kayak gini gitu. Ternyata
oh kayaknya nih memang lagi marak nih kejadian kayak gini. Akhirnya jadi ATS. Iya, terus akhirnya gara-gara itu aku juga kayak, oh ini bagus kalau dibikin lagu karena kayaknya lumayan jarang yang membicarakan spesifik tentang ini. Jadi kayak oke, kita bikin gitu. HTS yang dirayakan ya ceritanya. Ya, kayak yang spesifik membahas berakhir sebelum dimulai itu jarang. Iya, Kebanyakan sih, mungkin banyak bahasnya ya HTS gitu ya. Tapi yang bener spesifik putus sebelum jadian tuh kayaknya aku belum jarang dengerin itu deh. Gitu. Makanya bikin kayak gini deh. Gitu. Oke, nah ini buat mungkin teman-teman ini kayaknya kebanyakannya yang bikin yang ngisi question box kamu itu Gen Z. Kayaknya iya. Iya, jadi mereka menceritakan akhirnya ditangkaplah itu. Thank you loh tapi BTW. Sama-sama. Tapi banyak yang marah-marah loh ke aku malahan setelah rilis. Iyalah. Kayak gini, kita nggak kenal kenapa nyindir gitu. Iya lagi. Marah-marah semua. Tapi dengan lagu kamu itu kita ini bisa kayak nyindir seseorang itu gitu loh. Tapi kita tanpa ngomong, jadi pakai lagu, ngerti nggak sih cara? Itu sebenarnya buat kamu, tapi semoga mereka ini para pelaku sadar ya. Iya harusnya apa gitu. Yang kita rasakan ini. Marah-marahnya ke dia, jangan ke saya gitu. Oke. Nah. Dari lagu ini sendiri pada akhirnya kamu buat proses dan lain sebagainya. Kalau lagunya nulis jelas kamu lah ya. Itu buat nyelesain lagu sampai akhirnya benar-benar rilis itu butuh waktu berapa lama tuh? Ini termasuk mepet banget lagu ini. Jadi itu setelah aku habis kontrak sama label, itu kan aku terakhir rilis tuh bulan Februari tahun 2024. Nah di situ tuh jedanya tuh lumayan panjang, kayak nggak salah 6 bulan gitu sampai aku nggak rilis. Oke. Terus habis itu aku nulis di bulan Juli yang bikin question box itu. Nah tapi aku harus ini harus cepat rilis nih karena kalau enggak nanti aku kelamaan gak rilis lagu ntar orang-orang lupa lagi gitu kan. Terus waktu itu juga udah terlalu kayaknya orang-orang udah mulai bosen sama tak lagi-lagi kayak itu muncul terus gitu kan di FYP. Jadi mereka kayak ayo kak next song gitu kan. Terus akhirnya di Juli aku dari Juli sampai Agustus tengah itu harus jadi kayak sebulan, nggak sampai sebulan itu harus jadi semuanya, kayak dari nulis, dari rekaman, dari take vokal, dari produksi, dari mixing mastering itu harus jadi dalam waktu hampir sebulanan. Jadi mepet, lumayan keburu-buru banget. Ya itu deh. Oke. Nah tapi kalau ngomongin soal nulis lagu sendiri itu emang kamu yang tipikal ini ya satu diselesain kayak sehari itu harus selesaiin gitu atau yang gimana sih kamu biasanya? Terserah sih, kayak nggak kemudian gitu. Iya kayak kalau misalnya lagi mood nyelesain lagu ini ya lagu ini, terus tiba-tiba kalau misalnya besok tiba-tiba pengen lagu yang itu deh gitu. Jadi kayak tapi harus udah ke plan nih. Nanti yang mau dirilis pertama lagu yang mana? Berarti itu yang diprioritasin. Tapi di sekitar itu nanti kita akan mencoba untuk kalau misalnya ada waktu untuk yang lain ya kita coba yang lain. Cuman memang harus udah terplanning itunya. Prioritas mana yang harus diduluin gitu. Lagu mana yang diduluin. Nah ini kalau lagu ini kan berarti kamu riset pasar gitu ya. Kalau dari lagu-lagu lainnya itu pernah gak sih kamu yang perasaan kamu gitu loh yang ini tuh rasaku yang aku tumpahkan di lagu ini? Itu terjadi di album 1 Perayaan Rasa. Tempat dimana aku tuh eksperimen. Nah itu di situ semua aku nggak pernah nanya ke orang. Itu beneran semuanya curhatan kamu. Iya. Karena momennya waktu itu pas ada materinya. Emang baru merasakan sesuatu yang sangat sakit. Jadi kayak langsung keluar semua itu. Apakah itu harus patah hati setiap hari untuk menciptakan karya-karya? Enggak. Kalau sekarang sih enggak ya. Kalau dulu emang kebetulan album pertama tuh yang bikin aku jadi bisa nulis lagu adalah ya sakit hatinya itu. Tapi karena sekarang udah mulai terbiasa untuk nulis lagu, jadi kayaknya nggak perlu kayak gitu dulu. Cuman waktu itu pas pertama-tama memang butuh itu karena waktu itu aku nggak ada pengalaman nulis lagu sama sekali kan. Jadi gara-gara ada momen itu akhirnya bisa. Nah sekarang karena udah terbiasa dan udah terlatih, maksudnya udah latihan nulis lagu akhirnya bisa tanpa harus kayak gitu. Oke. Tapi apa sih tuh yang bikin kamu itu benar-benar struggling sampai di industri musik sampai detik ini gitu ya, yang alasan kamu buat aku akan di industri musik terus itu loh? Jadi udah langsung gitu. Apa ini ya? Jadi itu untuk menjadi seseorang di industri musik itu berat banget jujur. Itu kayak sesuatu yang sangat susah untuk dipertahankan karena pertama di zaman sekarang itu udah banyak banget orang yang bermusik kan, bikin lagu itu udah kayaknya setiap Jumat tuh akan ada rilisan baru gitu. Iya ya. Kayak gitu, jadi kayak
rilisan baru, artis baru atau siapapun yang baru, kita berenang di tengah-tengah ribuan manusia yang juga ingin berenang gitu. Jadi kayak nggak ini terlalu padat kan. Susahnya adalah gimana caranya kita bisa didengar dari 1.000 manusia itu misalnya. Jadi kayak untuk mencari perhatian orang untuk beneran bisa ngelihat kita itu yang susah karena pertama kita harus mikirin kita harus beda, tapi kita juga nggak boleh beda-beda banget nih, soalnya kalau beda banget nanti orang nggak akan ini kayak aneh gitu. Jadi kayak mencari balance dari semua itu tuh sangat-sangat berat. Ditambah kita harus zaman sekarang kita harus ngonten juga, kita harus nulis lagu juga, kita harus ini juga bla bla bla. Jadi kayak sangat berat. Jadi jangan jadi musisi, aku aja. Lah. biar dikit, sayangnya biar dikit. Oke. Tapi dengan meskipun kondisi sekarang ini yang kayak gitu, kamu pun pada akhirnya tetap dia kekeh buat aku mau terus di sini gitu. Karena aku tidak bisa membayangkan diriku untuk bekerja di sektor lain gitu. Kayak jadi orang kantoran gitu. Gak bisa. Kayaknya aku lebih memilih untuk dead gitu daripada kerja di lain. Ngomong gini, gimana? Kak, sakitnya putus dari pacaran yang udah bertahun-tahun tuh nggak ada bandingannya kalau misalnya sakitnya putus dari HTS gitu. Iya. Jadi ada banyak yang ngomong gitu, aku, wah iya juga sih kayaknya ya. Terus sampai di Twitter tuh kayaknya ada risetnya gitu loh. Jadi kayak aku baca dan oh ya make sense sih. Gitu. Iya sih. Gitu soalnya kita belum sampai memiliki toh. Ngerti gak sih kayak lanjut liriknya tuh. Oke, kita lanjut. Mungkin karena belum sempat memiliki. Mana nih? Memiliki. Coba bukan sampai situ. Mungkin karena belum sempat memiliki, terlanjur sepenuh hati, coy. Nah itu lanjutannya itu kan makanya. Itu dari risetnya orang-orang tuh kayak oh iya juga make sense sih. Oke. Tapi di sini ada kata-kata sejauh manapun ku perbaiki semua, kau takkan berubah. Berarti ini ada kayak niatan buat bisa gitu. Misalnya gini nih, misalnya ada kondisi di mana kita HTS nih misalnya. Terus kayak misalnya orang ini mulai kayak menjauh gitu misalnya ya, kayak udah ada perbedaan nih. Kita kan pasti bertanya-tanya gitu kan kayak kenapa jauh ya? Apakah ada yang kurang dariku gitu? Maksudnya apa yang membuat kamu nggak suka? Kita kan kadang berusaha untuk memperbaiki diri kan kayak misalnya kalau misalnya emang lo nggak suka gini, coba deh gua usahain bisa nggak? Tapi sejauh mana pun kita memperbaiki itu semua, kalau bukan kita orangnya, perasaan dia nggak akan berubah. Gitu intinya. Ini gitu. Kayak ditampar sama kata-kata kamu sih. Iya. Pantesan ini gitu. yang terakhir itu terpaksa terima ujung kisah yang tak kuharapkan. Betul. Ikhlas. Yes. Terpaksa tapi. Baiklah itu ya kalau ngomongin soal lagu. Tapi tuh ngomongin karena aku tadi juga sempat ngomong di awal ya. Ngomongin soal HTS yang pada akhirnya kita HTS itu kan sebenarnya kan abu-abu banget ya. Yes. Sesuatu yang abu-abu banget yang tidak gitu. Jelas. Yang tidak jelas. Mungkin kita di fase HTS-nya dulu ya. Aku pengen tahu banget dari POV cowok gitu. Nah, kamu kalau misalnya sebagai cowok ada cewek yang yang maksudnya memperjelas sebuah hubungan ini tuh kamu yang gimana sih? Gini, jadi tuh kadang banyak orang yang ngira kalau cowok yang kayak misalnya yang sering HTS-in, tapi cewek tuh juga banyak. Kayak cewek tuh ternyata banyak juga misalnya dia deket sama saya gitu, tapi dia juga deket sama orang lain. Itu banyak kayak gitu tuh ada. Jadi sebenarnya itu udah bukan masalah gender sih. Kayak everyone itu juga melakukan hal yang ini kalau misalnya mereka emang tidak baik, maksudnya jahat gitu ya. Iya. Jadi kalau POV-nya ya kalau dari cowok, cewek juga kayaknya banyak juga yang melakukan hal sama seperti cowok. Iya, karena ada juga misalnya kayak misalnya gue nih dekat sama orang gitu ya, terus chat gitu misalnya chat deket dan lain-lain, kadang hilang, kadang apa ternyata itu lagi sama yang lain gitu. Jadi ada kayak gitu tuh, jadi ternyata juga banyak. Jadi nggak cuman melulu tentang cowok atau cewek sih. Kalau misalnya emang orangnya tidak baik ya tidak baik aja. Nih balik lagi misalnya kamu di sebuah HTS ini berarti kamu akan meluruskan kayak ini kita mau dibawa kemana atau gimana? Sekarang gitu. Kalau dulu pas masih muda, masih kayak lebih muda, umur 20 awal atau 19-an gitu tuh masih kayak naif gitu. Kayak masih kayak bisalah cuman dia yang bisa buat saya gitu. Tapi makin dewasa makin gede tuh aku ngerasa hidup tuh memang tidak adil. Jadi keadilan di hidup tuh ya cuman ketidakadilan itu sendiri gitu. Jadi kayak semua orang tuh pasti mengalami
hal-hal yang tidak adil gitu di hidupnya. Dan itu tuh nggak apa-apa karena that's just life. Itulah kehidupan di mana tidak semuanya tuh untuk kita. Tinggal respon kita aja gimana gitu. Kayak misalnya orang itu tidak bisa untuk kita. Memang sedih dan nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya kita merasakan sebuah kesedihan itu kan wajar banget ya. Namanya juga manusia kan punya perasaan. Tapi jangan poinnya tuh jangan terlalu larut aja dalam kesedihan. Karena kita pasti tahu hidup akan terus berjalan dan ya udah. Kayak pasti kita akan menemukan seseorang yang cocok untuk kita, yang memang untuk kita gitu. Nah, untuk di fase setelahnya nih, misal katakanlah hal terburuk, ternyata kondisi terburuknya adalah dia tidak sama nih perasaannya sama kita. Nah, untuk apa ya? Untuk biar kita sadar kalau ternyata ini tuh bukan jalan kita bersama, bukan dia orangnya. Nah, untuk buat bangkitnya itu loh, itu gimana? Kamu tipikal yang kayak apa? Karena aku makin dewasa juga ini ya. Di zaman sekarang itu jujur, ini personally ya. Aku tuh orangnya yang tipikal pertama, satu ambisius, kedua aku tuh tahu apa yang aku mau. Oh itu. Jadi apapun itu, nggak cuma percintaan. Jadi kayak misalnya untuk karir, untuk apa, bahkan untuk misalnya sekedar hobi aja tuh aku tahu apa yang aku mau. Dan kalau misalnya aku udah tahu apa yang aku mau, aku akan ya udah selama bisa aku jalanin sendiri, aku akan jalanin sendiri. Nah, ketika ada kejadian kayak gitu tadi tuh yang sedih, misalnya HTS terus kita putus, itu aku akan kayak aku punya tujuan lain nih di hidup selain cuma cari cita-cintaan doang kan. Maksudnya hidup itu sangat luas gitu loh. Iya kayak apalagi zaman sekarang ya, akses informasi makin banyak, akses apa-apa tuh makin banyak, opportunity makin banyak. Jadi kayak opsi dalam hidup itu banyak sekali selain harus cuma cita-cintaan gitu. Benar. Gitu sih. Itu sih kuncinya Gen Z. Pasti Gen Z merasakan ini kan. Kita tuh sadar kalau misalnya emang hidup tuh makin banyak opsi sekarang, nggak cuman cinta-cintaan doang guys. Oke, itulah ya fase-fase yang mungkin buat kalian yang sekarang merasakan HTS atau mungkin bahkan baru saja selesai, seperti itu cara mengatasi hidup. Oke, thank you Tito. Let's go, yes. Oke, kita pamit dulu toh ya. Aku Wulan dan aku Feminda Tito. Bye semuanya.